Tetapi dalam beberapa kondisi kalau kita perhatikan, matanya dia lebih banyak berkedip, lebih sering berkedip, sejalan dengan gerakan dari jari jempolnya dia. Perhatiin aja. Iya Pak, betul. Nah, kedipan dan gerakan tangan itu. Nah, kalau kita perhatikan sepanjang kita bicara presiden klubnya ini bicara, Messi itu hampir sepanjang waktu itu arah pandangannya ke arah bawah, bukan ke arah media, teman-teman media, atau karena Messi sebelumnya nggak mau mendengar Pak, karena kan dia bahasa Inggrisnya nggak begitu bagus Pak, nggak pakai alat penerjemah, penerjemah. Tangannya Pak lihat pegang alat penerjemah, nggak mau dia dengar Pak, tapi pas diucapkan FFV langsung dengar Pak. Nah responnya Pak, wajah itu Pak ketika berpaling langsung dengar Pak. Oke guys, ulang coba-coba. Ya teman-teman, untuk kali kedua kita bakalan menghadirkan pakar ataupun konsultan mikro ekspresi. Seperti sebelumnya kita udah bahas perpisahan dari Lionel Messi di Barcelona, speech-nya, pidatonya. Sekarang kita bakalan membahas pidato Lionel Messi pertama kali menginjakan kakinya di PSG ataupun resmi, berdasarkan mikro ekspresi, mimik wajah, gestur, dan lain sebagainya. Tetap sama dengan pakar kita, Pak Kirdi Putra, pakar mikro ekspresi. Dan juga Mas Kirdi Putra sebagai pakar mikro ekspresi yang kita akan ajak lihat untuk pertama, Mas Kirdi. Mengenai ekspresi yang terjadi di sidang MK ini, kita kayak belanja ekspresi ini. Oh, belanja. Ada pakar perilaku, gestur, ini Mas Kirdi Putra. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Kirdi Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Andro, Mbak Putri. Pak, mungkin bisa sedikit Bapak jelaskan Pak, soalnya masih banyak orang yang bilang mikro ekspresi itu nggak ada. Pakar mikro ekspresi itu apa? Nah, jadi Pak banyak yang mengatakan Pak, pakar mikro ekspresi itu apa sih? Sok tahu banget katanya Pak di komen-komen yang setelah saya saring Pak. Keilmuannya gitu Pak, keilmuannya dipertanyakan orang. Ya, satu kalau kita bicara keilmuan dan kita nggak tahu dasarnya, memang sah-sah saja berhak menganggap orang lain itu sok tahu. Itu satu. Kedua, sok tahu kalau memang tidak ada dasarnya, memang tidak ada, misalnya kita nggak melihat tarikan garis di wajah bagian sini 1, 2, sebetulnya kalau mau nyari sedikit, mau googling sedikit apa itu mikro ekspresi, sebetulnya dapat kok gitu ya. Saya nggak perlu jelaskan detail panjang lebar, itu ada semuanya di Google. Pakarnya siapa, Profesor Ekman, William Gordon, segala macam itu ada. Nah berarti kan kalau kita bicara yang ada yang bilang sok tahu, berarti kan dia sebetulnya gawat literasi aja, berarti nggak menggunakan jari tangannya untuk menggoogle gitu loh. Ya no problem juga, orang berhak punya komentar apapun. Sekali lagi balik ke kualitas netizen plus 62 kebanyakan gitu. Jadi kalau ditanya, yang ketiga ini adalah sebuah keilmuan mengenai melihat pola-pola yang terjadi di ekspresi manusia. Karena kalau kita bicara ekspresi manusia itu ada ekspresi yang sifatnya real, ada ekspresi sifatnya yang fake. Orang pura-pura sedih, pura-pura senyum, pura-pura ini, pura-pura itu ada. Nah, ada garis-garis di wajah, otot-otot di wajah yang bisa dilihat, diobservasi. Teknik observasinya ada, dasarnya ada, hasil penelitian selama puluhan tahun, dan itu merupakan hal yang sekarang banyak digunakan oleh bahkan CIA, FBI, bahkan intelijen dan kepolisian di negara kita saja sudah mulai gunakan itu. Ya Pak, makanya saya menghadirkan Bapak biar pemikiran, pandangan, analisis terhadap Lionel Messi juga lebih objektif gitu Pak. Oke Pak, kita langsung masuk ke video pertama ya Pak ya. Jadi ini video pertama Pak, pada video ini pertama kali Messi speech Pak bicara. Terus Messi tetap pertama kali juga menyebutkan tentang Barcelona Pak. Kita lihat terlebih dahulu video Pak. Ini selamat pagi semua, saya sangat senang. Tapi yang menarik tuh tangannya Pak ya, disilangkan ya Pak ya. Sedang seperti melindungi diri atau apa Pak? Disilangin lagi Pak, gestur tubuhnya. Pak, udah cukup Pak video Pak, mau lihat lagi? Ini Pak, kita ulang Pak ya.
Baik, kalau kita lihat di pertama ini, kita melihat bahwa Messi memang menyilangkan tangannya. Dan tetapi ketika dia bicara, beberapa tarikan itu dia tersenyum, arahnya tarikan garis bibirnya itu naik ke atas. Iya, Gitu Pak. Nah, kita lihat. Ini kan sebenarnya dia tersenyum. Tetapi kalau kita bicara tersenyumnya itu bukan tersenyum lebar yang ada garis tambahan, apalagi di bawah pipi ini nggak muncul garis, dan di samping mata itu nggak muncul garis. Artinya apa? Dia tersenyum, ya polite smile lah ya, senyuman sopan, kayak misalnya lu diundang ke rumah Pak D gitu, terus disugih makan, oh iya terima kasih gitu, kan pasti senyum, kan kita nggak cemberut gitu, walaupun kita mungkin nggak terlalu suka makanannya misalnya. Nah, Messi itu kira-kira seperti itu. Nah, adapun tangannya ditaruh di silangkan itu bisa berarti bahwa dia saat ini istilahnya apa ya, masih belum terbiasa. Gini, tangan disilangkan itu belum tentu kondisinya adalah kondisi bahwa dia memblok, kondisi bahwa dia itu menutup, belum tentu. Tetapi bisa juga yang namanya holding position. Holding position itu lagi nyari kuda-kuda, nyari tempat landasan. Bisa jadi kayak gitu. Jadi jangan kita bilang bahwa itu blocking gitu. Enggak selalu. Ya, dan buat saya dari awal sampai bagian hampir akhir di bagian ini dia tangannya seperti itu terus, senyumannya senyuman sopan, polite smile. Buat saya ini adalah memang kata-kata yang memang sudah dia rancang untuk ucapan terima kasih, ucapan gini loh, masa udah diundang, udah datang, dibayarin, istilah itu disebut sama bos gitu. Gini deh, siapapun yang bilang bahwa oh Messi nggak happy ya, Messi begini segala macam gitu, berarti mungkin satu, dia munah aja, kalau dia kerja juga sama gitu. Yang kedua, ya berarti nggak pernah kerja gitu. Ya kan kita ada namanya senyum karir ya bos ya, kan gitu kan. Iya. Ya, dan yang terjadi pada Messi seperti itu, ya udah, ya dia berterima kasih, dia berusaha melakukan yang terbaik. Itu kan sebuah kata-kata yang standar diucapkan dan memang baik untuk diucapkan. Jadi Messi adalah manusia biasa yang ketika di tempat baru dia berusaha untuk tampil, untuk di mana bumi dipijak, di langit dijunjung lah, kira-kira seperti itu. Iya. Berarti Pak, poin yang Bapak sampaikan, Messi mencoba dengan menyilangkan tadi beradaptasi lah Pak ya, karena kan belum terbiasa. Dia mengucapkan seperangkat kata-kata yang memang sudah sepantasnya dia ucapkan. Itu kata-kata udah fabricated lah, udah dirancang template Pak ya. Seperti itu. Template Pak ya. Bukan ya, istilahnya kata-kata yang memang biasa untuk disampaikan. Itu biasa, itu bukan dari yang dari hati yang sangat bahagia gitu kan. This is just business, istilahnya gitu loh. Kalau dari senyumannya berarti dalam tanda kutip bisa disebut terpaksa nggak Pak? Enggak, beda. Senyuman terpaksa sama polite smile itu beda. Kan ketika kita datang di rumah mertua, di rumah bos, ceritanya mertuanya nggak ada masalah nih, atau bosnya nggak ada masalah. Senyum sopan, karena nggak ada masalah, kita nggak mau buat masalah, gitu loh. Bukan terpaksa ya senyum. Kayak gini kita senyuman di jalan, ketemu orang terus senyum, pagi Pak, pagi Bu, itu kan nggak terpaksa kan, ya kita ramah aja gitu loh. Ya, berarti gitu. Jadi jangan dikategorikan bahwa senyum lepas, senyum terpaksa. Enggak, ada senyum-senyum lain di tengah-tengahnya nih, nggak bisa kemudian polarisasinya, segregasinya jelas seperti itu, nggak bisa. Iya Pak. Berarti ya, Messi ini profesional Pak ya, senyum profesional lah kita sebut Pak ya, karena udah dibayar. Senyum profesional boleh, senyuman karir juga boleh, gitulah. Senyuman karir, oke. Untuk video pertama ini clear Pak ya, nggak ada masalah ya dari gestur-gestur tubuh Messi. Cuman beradaptasi aja karena dia menyilang deh Pak ya, karena belum terbiasa, nyaman dan sebagainya Pak ya. Ya Pak, kita masuk ke video yang kedua Pak. Nah di sini Pak, Messi ditanya oleh wartawan Pak, bagaimana perasaan kamu tampil dengan Neymar sama Mbappe? Bapak tahu Neymar sama Mbappe kan ngikuti bola Pak ya? Semoga lah Pak. Tahu. Nah, jadi respon Messi itu Pak, dibilangnya saya sangat senang, ini gila Pak. Kata-kata yang dalam tanda kutip lah Pak, agak fantastis lah Pak ya. Ini Pak, kita lihat Pak ya. Saya sangat senang, ini gila. Saya memiliki banyak rasa iri. Sekarang tangannya nggak apa Pak ya, tangannya dikepel lah Pak ya. Udah ada ringkas saja video Pak, ini kita ulangi lagi Pak. Mungkin bisa kita perhatikan dari tangannya atau apa Pak, bisa Bapak lihat. Tapi lidahnya juga dikeluarin Messi lagi Pak. Cukup Pak,
Ya. Nah, kalau dari sini Pak, dari tangan yang mengepal gini Pak. Jadi kalau dilihat dalam adegan atau scenery yang satu ini, kita bisa melihat bahwa tangannya dia itu sebetulnya nggak beda jauh sama sebelumnya. Kalau sebelum itu di bagian sebelum ini lebih lebar, kita lebih besar. Iya, Pak. Yang ini lebih kecil aja, tapi masih holding position sebetulnya. Jadi dia itu masih sebetulnya masih berada dalam posisi yang apa ya, bukan jaga-jaga, tetapi berusaha untuk formal membuat dirinya lebih tenang gitu loh. Ya, membuat diri lebih tenang, dan tapi dia tersenyum juga. Artinya apa? Ini masih sama seperti sebelumnya, bahwa yang dia sampaikan itu di bawahnya dia senang bermain dengan pemain yang terbaik dunia segala macam. Tapi kan kita nggak tahu, maksud saya gini loh, terbaik itu sebenarnya hitungannya apa sih? Emang Messi nggak terbaik juga kan gitu? Ya, jadi buat saya ini masih polite smile, ini masih sopan. Gini loh, masa saya akan bilang, oh saya senang bermain dengan pemain terbaik dunia, wong saya juga terbaik. Masuk kayak gitu ngomongnya, kan nggak bisa ya gitu ya. Buat saya Messi ini kayak orang Jawa gitu, yang sopan, santun seperti itu ya. Kalau beberapa bibirnya kadang-kadang di seperti ini ya memang berarti sebetulnya masih apa namanya, ada sesuatu yang masih dia nggak sampaikan semua gitu. Ya nggak apa-apa, wajar. Makanya saya bilang ini masih posisi sopan. Posisi sopan. Sekali lagi, nggak enak lah ngomong misalnya, saya senang sebagai pemain juga terbaik dunia, main dengan pemain-pemain terbaik dunia, kan nggak seru ya bos, gitu loh. Pak, kalau dari gestur yang video kedua nih, ada yang aneh Pak? Yang mungkin jadi spotlight kita gitu, yang kita bahas. Enggak, ini cuman istilahnya gini loh. Kalau ini ya, dengan ada bibir yang dibasahi itu, itu. Sebetulnya saya merasa ada dua opsi kemungkinan di sini. Ya, satu, dia masih ingin cerita lebih banyak lagi tentang apakah hubungan dia dengan Neymar, hubungan dia dengan yang lain, segala macam seperti itu. Mungkin ada hubungan, memang udah berteman sebelumnya, itu misalnya. Atau satu lagi, dia cuma ingin ngasih tahu bahwa oke, bisa jadi ya, ini sekali lagi, ini kalau ini opini saya, karena kita nggak bisa menyimpulkan hanya dari bibir yang itu. Ada yang ditutupi belum disampaikan, iya. Tapi bahwa ada dua opini saya yang menurut saya adalah, satu, ada sesuatu yang mau disampaikan tentang teman-temannya ini, istilahnya gitu, yang mungkin dia udah pernah bermain dengan mereka sebelumnya, I don't know. Ya, tapi yang kedua bisa jadi oke, nanti kita lihat ya, saya bisa perform apa enggak di sini. Kita lihat nanti ketika bareng mereka, gitu loh. Ya, itu opini. Lalu bagian dua itu opini. Ya, bagian dua itu opini. Oke Pak, siap. Jadi kalau misalnya Pak, kita kaitkan dengan mimik wajah Messi pertemuan sama Barcelona kemarin Pak, sama pertemuan PSG ini, apa yang Bapak lihat perbedaan? Untuk sementara Pak, sebelum kita masuk ke video selanjutnya. Perbedaan yang kalau ditanya untuk sementara perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau kita bicara waktu di Barcelona sebelumnya, dia lebih banyak apa namanya? Sebetulnya kesamaannya ada, kesamaannya satu, sama-sama sopan. Ya. Sama-sama sopan, sama-sama nggak buka semua. Itu makanya saya bilang ini pemain Eropa rasa Jawa ya, kayak gini nih, kira-kira kayak gitu ya. Loh, saya orang Jawa gitu, jadi saya kira-kira iya, oke, nih seru nih, ini main di apa namanya, Arema atau di Persebaya cocok nih gitu. Tata krama sopan santun Pak ya, masih di tata krama sopan santunnya keren. Minimal di depan media ya, saya nggak tahu di depan pribadinya gimana, tapi minimal di depan media seperti itu ya. Saya yakin dia orang baik lah ya, dengan beberapa kebaikannya. Kemudian yang kedua, kalau ditanya bedanya apa, kalau di Barcelona dia lebih banyak withhold the information, dalam artian karena dia nggak mau apa namanya, nggak mau membocorkan sebuah rencana besar yang dia tidak sendirian terlibat di dalamnya. Tapi kalau di sini lebih kayak kode PR-ing, public relation gitu loh hubungannya. Jadi yang satu adalah hubungannya dengan sebuah rencana yang sedang berjalan, kayak dia sedang berada dalam sebuah operasi, apakah operasi intelijen misalnya gitu. Dia harus jaga-jaga kasih jawaban normatif gitu ya. Yang satunya lagi, dia sedang berada di sebuah spotlight yang dia tokoh sentral yang sudah confirm pindah ke situ, dan dia ya PR, public relation, humas.
gitu loh. Iya. Itu aja bedanya. Iya memang benar Pak. Banyak juga pengamat-pengamat sepak bola Pak ya membahas tentang speed Messi ini formalitas Pak. Nggak ada hal-hal yang istimewa, nggak ada hal-hal yang bisa dijadikan headline dan sebagainya Pak. Memang pengamat sepak bola pun menyetujui hal tersebut Pak. Kita lanjut ke video selanjutnya Pak ya. Nah ini Pak. Ini ketika Messi ditanya Pak, kalau misalnya bertemu dengan Barcelona lagi nanti di Liga Champions, bagaimana? Dijawab Messi Pak. Kita saksikan Pak. Saya akan selalu berterima kasih kepada Barcelona. Itu adalah rumah saya lagi, Pak. Sebut Barcelona berulang-ulang, Pak. Kenangan banyak di sana. Tapi mata mulai berkaca, Pak ya. Kayaknya, Pak. Tapi juga aneh. Kita ulang, Pak. Mungkin Bapak lihat lagi. Cukup, Pak? Cukup. Nah, kalau Pak, pendapat Bapak tentang gestur pada video ini, Pak, gimana, Pak? Dia berulang-ulang soal menyebut Barcelona, Pak. Ya, gimana, Pak? Bahwa dia masih tersenyum, iya. Dia masih tersenyum. Sekali lagi kan saya bilang, itu polite smile ya. Senyuman sopan, senyuman formalitas, kalau mau dibilang seperti itu. Nah, tetapi dalam beberapa kondisi kalau kita perhatikan, matanya dia lebih banyak berkedip, lebih sering berkedip, sejalan dengan gerakan dari jari jempolnya dia. Perhatiin aja. Iya Pak, betul. Nah, kedipan dan gerakan tangan itu, istilahnya itu apa? Ini dia nervous di bagian ini sebetulnya. Jadi kalau ditanya, dia lebih cenderung nervous. Kenapa? Ini bukan jawaban yang gampang loh buat dia. Ya, dia merasa nggak enakan. Sebenarnya saya bilang tadi, ini orang Eropa rasa Jawa ya kayak gitu. Nggak enakan untuk menjawab. Bukan pas main loh ya. Pas main bisa jadi dia profesional sekali. Dia akan main untuk menang. Ya, tetapi ketika menjawab, dia lebih cenderung kalau di sini dia grogi aja, dia anxious gitu rasanya. Jadi matanya lebih banyak berkedip, tangannya juga lebih banyak beberapa gerakan dibandingkan. Ya dibilang banyak banget juga enggak, tapi dibandingkan sebelum-sebelumnya lebih banyak ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya dia nggak, sebetulnya kalau tanya nyaman, nggak nyaman dia kalau harus jawab seperti itu. Jadi kayak gini loh, kayak kalau saya jawab, Mas gimana kalau nanti Anda, ya gimana ya? Ya ini akan, makanya dia preambulnya, introduction-nya panjang. Ini akan terjadi di rumah saya, disebutkan Mikasa gitu ya, rumah saya dalam bahasa Spanyol gitu. Ketika dia sampaikan cek lama panjang dulu, introduction-nya panjang. Baru kemudian tapi penggemar saya pasti tahu saya ingin menang gitu. Itu kan bahasa sebenarnya itu, bahwa saya nggak akan ngalah. Tapi saya nggak enak nih ditanya kayak gini, bahasa lainnya kan gitu. Ini profesional aja deh, bahasa lainnya gitu. Iya Pak, kalau kita bicara tentang penyebutan Messi Pak berulang kali Pak, ataupun sering menyebut Barcelona itu, kalau dari pandangan dari sisi mikro ekspresi bagaimana Pak? Sering? Sebetulnya nggak ada salahnya. Nggak ada salah Pak ya? Nggak ada salahnya dia sering mengucapkan Barcelona. Harus diakui bahwa perpisahan dengan Barcelona itu belum lama, bahkan belum lewat sebulan loh. Gitu. Jadi rasa sayang itu pasti masih ada. Ini kayak barusan jadi mantan, udah dapat pacar baru lagi gitu ya. Sehingga mantan rasa pacarnya kan masih ada ya. Susah move on Pak. Ketika barusan mantanan ini gitu, rasanya kan gak enak. Kok ditanya gitu, kamu kalau nanti ketemu mantan gimana? Bareng pacar kamu gitu. Ya saya akan baik-baik aja sih, tapi saya tahu bahwa ini kan pacar saya yang sekarang ya, bukan berarti saya nggak masih sayang sebetulnya dalam hati yang paling dalam. Gitu loh, gitu ya. Ini kalau masih ada yang bilang sok tahu, berarti belum pernah pacaran, belum pernah punya mantan, gitu. Bagian itu soalnya kan sesuatu hal yang normal sebagai manusia gitu. Tidak butuh seorang ahli mikroekspresi atau ahli psikologi gitu untuk menjelaskan hal tersebut gitu. Ya, siap Pak. Jadi kalau misalnya masalah-masalah itu nggak usah terlalu dipersoalkan Pak ya. Sebab Messi juga tetap kembali Pak ya menunjukkan kesopan santunannya dalam menjawab, lebih ya formalitas saja Pak ya, sekedar formalitas, nggak mau mendalam. Yang mendata datar aja dijawab Messi Pak. Oke Pak, kita masuk video terakhir ya Pak. Ini video yang memang banyak juga yang bertanya kepada saya Pak. Saya teruskan ke Bapak, itu tentang FFV Pak, terkait financial fair play. Kita saksikan Pak sebentar.
Nah, jadi teman-teman video ini ketika wartawan bertanya untuk presiden, Pak ya, presiden PSG, yaitu Khelaify. Tapi ada respon-respon tubuh dari Lionel Messi, teman-teman, yang mungkin bisa kita bahas pada video ini. Kita lihat, ditanya wartawan, bagaimana PSG bisa terhindar dari financial fair play. Messi sebelumnya nggak mau mendengar, Pak, karena kan dia bahasa Inggrisnya nggak begitu bagus, Pak. Nggak pakai alat penerjemah. Nggak pakai alat penerjemah. Tangan Bapak lihat, pegang alat penerjemah. Nggak mau dia dengar, Pak. Tapi pas diucapkan FFP langsung dengar, Pak. Nah, responnya, Pak. Wajah itu, Pak, ketika berpaling, langsung dengar, Pak. Rasa ingin tahu ya, Pak. Karena kan masalahnya juga ada dengan Barcelona, FFP, Pak ya. Kita ulang nanti lagi, Pak. Cukup menarik nih, Pak, di sini. Kita sekali lagi, Pak, kita ulang biar teman-teman juga melihat. Langsung bergerak wajah Messi, Pak, ketika disebut FFV sama presidennya. Nah, langsung dia dengar, Pak. Kepengen tahu juga. Nah, habis, Pak. Itu gimana, Pak? Oke, ini menarik ya. Ketika sebetulnya gini, belum tentu saya bilang, belum tentu ketika mendengar FFP itu baru pasang alat bantu dengar. Kan beberapa pertanyaan sebelumnya juga disampaikan dalam bahasa Spanyol soalnya, yang dia paham, dia nggak perlu translator. Tetapi ketika disebutkan tentang FFP, karena pertanyaannya dalam bahasa Inggris dan jawaban dari kalau kita bicara ketua klubnya saya, ini ketua klubnya kan sebelahnya. Presiden, Pak, presiden klub. Oh, presiden klubnya ya? Ya. Siapa namanya? Aku lupa tuh. Yang orang Nasser Al-Khelaifi, Pak. Ya, Nasser. Ketika Nasser menjawab juga dalam bahasa Inggris, dan dia betul bahwa Messi bahasa Inggrisnya nggak begitu bagus. Ya, ini bukti bahwa kalau mau berprestasi jadi pemain bola atau apapun, nggak jago bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Kalau bisa, kalau nggak, ya nggak bisa. Ya. Nah, kalau kita lihat bahwa ketika Messi mendengar FFP disebut, bisa ada dua kemungkinan nih. Sekali lagi, dua analisa. Kalau kita bicara ada opini dan analisa, ini analisa saya. Bisa jadi bahwa kemudian dia tergerak untuk kemudian ingin tahu lebih lanjut tentang hal tersebut karena topiknya tentang FFP. Ya, kita bicara financial fair play. Ya, yang tanda petik istilahnya dibuat oleh UEFA itu soalnya supaya untuk klub-klub itu tanda petik nggak bangkrut sebetulnya kalau dibikin. Supaya fair bahwa duit keluar sama duit masuk nggak boleh gedean duit keluar nih, karena banyak gambling dan banyak utang kan klub itu sebetulnya gara-gara hal tersebut gitu. Nah, kalau kita lihat yang kedua, analisa saya yang kedua adalah bisa jadi dia memang plus ya, ingin tahu karena itu bahasa Inggris yang dia tidak tahu sehingga dia butuh mendengarkan. Kalau kita gabungkan yang pertama dan yang kedua, ini menjadi sesuatu yang menarik. Karena berarti dia memang concern di situ. Nah, kalau kita perhatikan sepanjang kita bicara presiden klubnya ini bicara, Messi itu hampir sepanjang waktu itu arah pandangannya ke arah bawah, bukan ke arah media, teman-teman media, atau dan di posisi ini dia menutupi tangannya dengan posisi jarinya itu ditutupin di bawah hidung, ditutupin mulut. Itu adalah salah satu. Jadi dua nih gabungannya. Tidak memandang ke arah yang bicara dan tidak memandang ke arah depan yang dia bicara, arah pandangan kebanyakan ke bawah yang tidak selalu ke bawah lurus dari bawah ke kiri atau kanan. Itu ada penanda bahwa itu shame gesture. Ada agak rasa enggan sih, bukan malu sih, tapi agak enggan gitu. Topik ini membuat dia merasa nggak nyaman, itu satu. Topik ini merasa nggak nyaman, satu. Yang kedua, kalau kita bicara tentang tangan yang ditutupin seperti ini, dia sepertinya tanda petik kayak pingin menyampaikan sesuatu, tapi dia tahu dia harus ditahan. Ini kayak bahasa kayak gitu loh sebetulnya. Itu bahasa natural. Banyak orang tidak semua. Banyak orang membuat gestur seperti itu ketika mereka sedang ingin menutup sesuatu. Misalnya di rapat, ada atasannya ngomong, dia maksudnya mungkin dia posisinya gini atau gini, gitu. Pingin ngomong, tapi dia tahu nggak usah, gitu loh. Jadi ditahan sendiri. Ya.
karena sudah bagiannya Nasir misalnya. Dan menariknya tahu nggak apa? PSG itu kan nggak pernah kena sanksi, lolos-lolos terus gitu. Itu menariknya. Gitu. Entah gimana caranya, saya nggak mau beropini ya di situ ya, karena saya nggak punya data. Kalau saya ngomong berdasarkan opini saya, itu opini saya. Tapi kalau saya nggak punya data pendukung, itu bukan analisa namanya. Ya, jadi maksud saya udah sampai di sini bahwa ekspresi Messi itu dia sebenarnya enggan, nggak nyaman dan mungkin agak malu ketika ngobrolin tentang hal FFP tadi. Ya, dia juga ngerti lah FFP itu apa gitu dan bisa jadi dia tahu sesuatu yang misalnya bisa jadi ini sekali lagi ini analogi ya. Aduh, masalah ini lagi deh. Memang teman-teman mungkin teman-teman nggak mengikuti begitu jauh. Messi dengan Barcelona ini juga masalahnya FFP juga Pak ya, financial fair play terkait tentang ekonomi juga ada batasan limitasi. Sekarang pertanyaan itu disampaikan kepada PSG, bagaimana mereka bisa menghindari hal tersebut. Jadi respon Messi seperti itu tadilah kurang lebih. Selain itu Pak ada nggak dari mimik wajahnya yang aneh Pak, selain dari jari tangannya? Yang jelas dia nyureng gitu loh, jadi lebih serius dalam hal ini. Kenapa? Karena gini loh, bisa jadi dia tahu sesuatu meskipun gini tangannya gitu loh. Bisa jadi dia sebenarnya tahu sesuatu yang istilahnya PSG bisa handle, Barcelona tidak gitu loh. Dan itu dilakukan demi dapetin Messi gitu kan gak enak juga ya, maksudnya diomongin gitu orangnya di samping gitu, ini kayak ngomongin orang di depan gitu loh. Kayak di roasting jadinya kan sama media gitu. Ya tapi dia profesional aja gitu kan, apa namanya yang di sini bisa handle Barcelona enggak, dan Messi punya sebuah target bisa jadi dalam hidupnya yang kita nggak tahu apa. Ya mungkin di sini dia bisa capai targetnya lebih baik, ya so what gitu. Ini business as usual, ini adalah sebuah industri yang kalau mau enjoy, mau happy, mau ngegedenya, ya udah ikutin gitu loh, nggak usah pakai julit-julitan, marah-marahan. Memang Pak, informasi tambahan Pak ya, terkait tentang financial fair play tadi Pak, banyak juga nih orang yang bicara Pak, karena ketua presiden PSG ini tadi Pak, ketua asosiasi klub di Eropa Pak, jadi dia ketua Pak, membawahi semua klub di Eropa, kemudian dia merupakan salah satu komite eksekutif di UEFA Pak, kemudian yang Ben Sport tahu Pak kan, TV-TV itu televisi berbayar, Ben Sport itu salah satu hak siar paling banyak menyumbangkan uang ke UEFA Pak, jadi ada semua analogi-analogi tersebut dikaitkan, makanya financial fair play bagi PSG itu di lapangan, Pak. Nah, kita bicara sesuatu yang sifatnya tanda petik ya. Kita bicara sesuatu yang kalau kita bicara sebagai lingkup analisa lebih luas, lebih global. Kita tidak bisa mengesampingkan bahwa posisi-posisi, bahwa lobby-lobby atau fasilitas-fasilitas yang bisa diberikan dengan seseorang yang punya posisi yang baik, bagus, itu bukan isapan jempol, itu terjadi di seluruh dunia gitu loh. Di Indonesia kurang apa? Di Indonesia kurang apa gitu. Gak usah main, kalau di Amerika gak gitu. Scott kata siapa yang ngomong gitu pasti mainnya kurang jauh tuh, pasti belum pernah ke Amerika. Siapa bilang Amerika gak kayak gitu, Eropa gak kayak gitu. Gini, kita boleh berpikiran kita modern, tapi bukan berarti pikiran kita ke barat-baratan dan melihat bahwa barat itu selalu bagus, selalu benar semua. Enggak. Ambil yang bagus-bagus, mau dari barat, mau dari Tiongkok, mau dari negara tetangga yang nyebelin itu kadang-kadang gitu ya, mau dari orang kita sendiri, yang bagus adalah bagus, yang jelek adalah jelek gitu loh. Jangan mentang-mentang dari asing terus jelek, dalam negeri pasti selalu bagus, enggak, atau asing selalu bagus, dalam negeri selalu jelek, enggak juga. Setelah kita membahas 2 kali pertemuan Pak dengan Messi ini, apa mungkin bisa kita petik Pak? Kalau saya melihat bahwa permainan profesional Messi akan tetap profesional, dia akan tetap dengan sepenuh hati, baik nanti suatu hari ceritanya ya berhadapan dengan Barcelona, dia akan tetap sepenuh hati. Karena dia adalah termasuk orang yang punya sebuah tujuan, diri dia secara personal. Dan salah satunya adalah performa dia semaksimal mungkin. Jadi buat siapapun dia bermain, suatu hari ceritanya Messi diambil MU gitu misalnya. Ya. Ya tetap akan perform maksimal. Pertanyaannya bukan maksimal atau tidak, kapabilitas dia,
di tempat barunya bisa maksimal apa enggak? Karena kita tahu pasti ada hubungannya dengan hubungan antar pemain di klub tersebut, ada hubungannya dengan pelatih, ada hubungannya dengan atmosfer tempat dia bermain gitu. Nah, atmosfer itu bukan berarti udara ya, tapi maksudnya masalah manusianya, sistemnya seperti itu. Dan itu juga menentukan keberhasilan seseorang, walaupun diri dia personal itu sebagian besar, tapi tetap ada faktor pendukung. Nah, itu semua kalau digabung, kita lihat apakah bisa membawa Messi menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya apa enggak. Kalau menjadi jauh lebih baik sebelumnya, ya nggak apa-apa. Kalau saya akan happy-happy aja melihat kayak gitu. Ini sama dengan gini loh, kalau misalnya mantanan, terus kemudian kita merasa, wah semoga dia nggak bahagia kalau nggak sama saya. Oh, come on lah, gitu loh. Kalau dia gini loh, saya tahu sakit gitu ya. Mungkin kalau mantan itu bahagia, tapi kalau misalnya dia lebih bahagia, ada sisi kita perlu untuk legowo, belajar gitu untuk bisa melihat orang lain senang. Masalah terbesar di bangsa ini adalah karena susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Jangan dibawa-bawa, bos, dalam menganalisa bola. Jangan dibawa-bawa analisa Messi mentang-mentang pindah dari Barcelona kemudian wah pasti nggak gitu. Oh, ayolah gitu loh. Ini sport. Yuk bermain, kita sebagai komentator, kita sebagai fans juga sportif juga yuk, kayak pemainnya. Ya, ya. Setuju Pak, seperti Bapak bilang semua tadi, karena Messi juga menyampaikan di closing statement ataupun berbagai macam media Pak, pas pertemuan kemarin juga Messi sebutkan nih, bahwa tujuan saya pindah ini clear. Saya ingin mempunyai tim kompetitif dan terus ingin menang, Pak. Itu sih, Pak. Dan itu sudah diketahui oleh semua fans Barcelona.